kasih. Memang saya sebagai ibu rumah tangga yang pastinya sangat memerlukan sekali gas yang 3 kilo, walaupun kami pakainya yang agak besar ya, tapi di lingkungan masyarakat itu sangat membutuhkan sekali. Dengan langkahnya kemarin sampai kita antri, itu adalah PR untuk pemerintah, di mana ya kita harus peduli sebelum sampai terjadi. Apalagi kebijakan pemerintah khususnya kementerian ya, mungkin dengan Pak Bahlil ya, harusnya memang Pak Bahlil timnya lebih ke pro ke rakyat. Kebijakan-kebijakan yang diputuskan itu harus dulu disurvei, jangan mengambil satu tindakan yang akhirnya di pihak lain dirugikan, dimana mungkin niatnya baik untuk mempercepat penyaluran gas tersebut, tapi pada dasarnya sub ini di stop, tapi dia kan mata pencarian mereka. Sedikit-sedikit mereka dapat rezeki dari situ. Dan juga menurut saya tidak ada salahnya selama rakyat itu bisa usaha dan bisa nggak merugikan masyarakat, kenapa tidak? Menurut saya sub itu lebih baik daripada mereka di stop tapi nggak ada pencarian lagi. Nah akhirnya yang kita bingung sekali, kenapa sampai langka gas tersebut. Nah mungkin itu harus difikirkan sebagai pihak pemerintah, jangan sampai rakyat menangis, rakyat teriak karena mereka yang membutuhkan barang tersebut. Walaupun kita yang middle up ke atas tidak menggunakan gas kecil, tolong kita ini sebagai saya sebagai ibu rumah tangga sangat mengharapkan pemerintah lebih care, lebih peduli, lebih memperhatikan masyarakat bawah, khususnya untuk bahan bakar rumah tangga, gas jangan sampai seperti kejadian kemarin yang tidak ada dan langka. Nah ada isu bahwa memang nggak ada barang itu, jadi kok bisa nggak ada? Mungkin ada beberapa yang saya dengar karena mungkin dari Pertamina-nya memang ada masalah proyeknya yang tidak sampai selesai, sehingga gas itu tidak berhasil untuk dibuat lebih banyak. Nah mungkin dengan ada kejadian kemarin ada solusi yang terbaik untuk masyarakat. Tampaknya saat itu masyarakat belum siap menerima program ini, sampai antrian itu gimana saat itu Tante Hana melihat? Iya dulu kan banyak sub-subnya, jadi kaki tangannya lebih banyak. Nah dengan sub di cut ya artinya kan pasokan untuk penyiapan gas ini jadi terbatas, sehingga automatically barang jadi dikit, dan isu yang langka gas itu, kita nih rakyat Indonesia ini kalau ada isu itu kita panik. Oh mau naik bahan bakar misalnya bensin, kita panik, kita antri, padahal hari ini sama besok sama aja gitu. Jadi kita udah panik, jadi dengan diisukan gas langka ya paniklah masyarakat gitu. Karena kita nggak ada choice. Dulu kita bisa pakai batu bara, pakai areng atau pakai kayu, kita bisa pakai batok kelapa, tapi kan sekarang udah langka yang kayak gitu kan, udah kayu-kayu kita bakar, udah akhirnya rumah-rumah di mana-mana nggak bisa kita menggunakan seperti zaman dulu. Nah kita ketergantungan sama gas. Jadi inilah yang kita harapkan, mudah-mudahan jangan sampai rakyat dibikin panik. Buatlah sesuatu yang rakyat tidak menjadi sesuatu pikiran mereka dan tidak menjadi panik. Fasilitas kebijakan yang diberikan oleh pemerintah harus diantisipasi dulu supaya rakyat betul-betul tidak menjadi permasalahan untuk mereka. Kasihan rakyat. Kebijakan yang diberikan oleh pusat, rakyatlah nanti yang menjadi menderita atau panik. Ya mungkin harapan saya mudah-mudahan satu, pasti semua kembali ke pemerintah. Semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah janganlah membuat panik rakyat. Satu. Kedua, rakyat juga jangan panik gitu. Kalau rakyat panik pasti ya harga makin naik. Itulah namanya pedagang. Pedagang itu kan marketing, diisukan akan gini-gini. Nah, langkanya gas akan naik, ya udah, dengan permintaan banyak, antrian, pasti harga dimainkan oleh si penjual. Nah, harapan saya mudah-mudahan ke depan tidak lagi terjadi seperti ini, lebih baik lagi, lebih soft lagi, dan lebih teratur lagi, sehingga aturan-aturan yang dibuat untuk baik kita sebagai pihak sub maupun sebagai pihak penjual
itu diatur oleh kebijakan yang ditetapkan oleh pihak pemerintah, sehingga tidak bisa dimainkan oleh siapapun. Yang pasti jangan panik loh masyarakat, tidak boleh panik apapun yang terjadi.